Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir pada mata kuliah literasi digital yang mana dalam hal ini mata kuliah literasi digital diampu oleh Ibu Julita SE MSI APCA. Saya Helsi Septian Putra Pratama dengan NIM 21021100024 akan mempresentasikan materi saya mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap laporan keuangan. Kita akan next pada slide selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada dua pandangan mengenai kualitas laporan keuangan. Yang mana yang pertama, laporan keuangan yang berkualitas menjadi indikasi bahwa suatu perusahaan memiliki laba yang diperoleh dari satu periode tahun berjalan. Yang mana di sini kita bisa ambil benang merah ya teman-teman, bahwa laba suatu perusahaan itu dihasilkan dari suatu pencatatan atau suatu laporan keuangan yang baik, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kualitas perusahaan juga dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut memiliki kualitas laporan keuangan yang bagus. Nah, yang mana dilihat dan dibuktikan dengan kinerja perusahaan pada pasar modal. Nah, di sini kualitas perusahaan itu dilihat juga dari bagaimana bagusnya atau buruknya kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut, teman-teman. Oke, kita akan next nih ke slide selanjutnya. Nah, di sini mengenai laporan keuangan tentunya tidak terlepas dari namanya pengendalian internal dari suatu perusahaan. Apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah simpelnya bisa disebut mengendalikan atau mengontrol agar pengendalian tersebut bisa terstruktur, atau yang mana pengendalian ini disebabkan atau diarahkan mulainya dari internal perusahaan itu sendiri. Yang mana pengendalian internal ini bertujuan apa sih, teman-teman? Bertujuan agar internal perusahaan dapat dikontrol atau dikendalikan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan telah menyusunnya. Tentunya perusahaan telah memiliki visi dan misi di awal periode atau di awal saat pembentukan perusahaan tersebut, sehingga perlunya pengendalian internal ini agar tidak melenceng ke kanan atau kiri sehingga terus go straight, teman-teman, supaya tidak keluar dari jalurnya. Kemudian tentunya setelah adanya pengendalian internal, tentunya harus ada pemahaman yang baik nih, teman-teman, mengenai pentingnya laporan keuangan yang sehat dan juga pengendalian internal yang baik perusahaan. Tentunya dengan pengendalian yang bagus dan juga adanya pemahaman baik mengenai cara membuat laporan keuangan, tentunya itu akan menambah value dari suatu perusahaan tersebut, yang mana tentunya ini akan didukung dengan struktur atau basis, teman-teman, yang mana pada saat ini standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Apa sih itu? Nah, ini adalah pengertiannya, teman-teman. Apa sih akuntansi akrual basis akuntansi? Yang mana akrual basis akuntansi adalah akuntansi yang mana semua kegiatan dan transaksi yang terjadi itu diakui, dicatat, dan ditampilkan pada saat laporan keuangan terjadi transaksi tersebut tanpa melihat waktu kas masuk ataupun waktu kas keluar yang diterima atau dibayarkan. Simpelnya, teman-teman, akuntansi berbasis akrual ini adalah akuntansi yang mana pencatatan transaksi tersebut dilakukan secara real time atau pada saat itu juga, sehingga tidak memungkinkan adanya hal-hal kecurangan yang terjadi pada saat menggunakan basis akuntansi akrual ini, sehingga kecurangan bisa diminimalisir, sehingga ini menjadi salah satu basis akrual atau basis akuntansi yang paling banyak digunakan atau mayoritas digunakan di Indonesia pada saat ini. Tentunya memang basis akrual akuntansi ini tentunya paling bagus dan strukturnya memiliki struktur yang baik ya, teman-teman, sehingga hampir seluruh elemen atau baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta itu menggunakan akuntansinya itu sistem akuntansi berbasis akrual, teman-teman. Nah, dan juga kita tahu kan, teman-teman, pada saat ini laporan akuntansi itu, laporan keuangan itu tidak dibuat secara paper based lagi, tetapi secara komputerisasi menggunakan teknologi, teman-teman. Dan tentunya dengan adanya bantuan teknologi ini itu memudahkan seorang akuntan dalam membuat laporan keuangan. Tapi kalau misalkan kita sebagai seorang akuntan tidak membuat laporan keuangan secara real time atau baik, tentunya ini menjadi menimbulkan persepsi, teman-teman, apakah laporan ini sudah baik atau belum gitu, apakah laporan ini dibuat secara real time atau belum, sehingga bila tidak dilakukan secara baik dalam menyusun laporan keuangannya, tentunya kita akan mendapat persepsi yang kurang baik. Itu bagaimana sih akuntannya tidak bagus dalam membuat sesuatu
laporan keuangan. Tentunya ini kembali lagi kepada konsep atau pemahaman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga itu betul-betul sangat penting ya teman-teman. Bagaimana pemahaman yang baik, pemahaman dasar seorang akuntan itu mengenai jurnal, terus transaksi, kemudian sampai penyusunan dan juga pelaporan itu secara baik, dan ini didukung oleh adanya teknologi yang terkomputerisasi dan juga didukung tambahannya dengan sistem akuntansi tadi yang berbasis akrual, sehingga 3 aspek atau 3 elemen ini sangat penting teman-teman untuk menyusun suatu laporan keuangan yang baik oleh akuntan itu sendiri. Baik, teman-teman, itu mungkin tadi presentasi dari saya. Tentunya kita dapat menyimpulkan di sini bahwa bahwasanya dalam membuat laporan keuangan itu tidaklah mudah dan tidak boleh asal-asalan teman-teman. Tentunya ada ilmu-ilmu yang tentunya harus kita pahami dulu sebagai seorang akuntan, yang mana tentunya ini akan berpengaruh apabila kita nanti kelak bekerja di suatu perusahaan, yaitu perusahaan pemerintah, swasta, ataupun kita mendirikan perusahaan sendiri teman-teman. Tentunya basis-basis akuntansi yang telah kita pelajari, kemudian konsep dan juga bagaimana cara pencatatan dan juga pelaporan laporan keuangan itu bisa baik dan bisa dilakukan secara real time sesuai dengan fakta, dan juga tentunya tidak ada yang dibuat-buat atau direkayasa teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.